Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami tim 3 akan mempresentasikan tentang fokus kepuasan pelanggan dengan saya sendiri Faradita Natasya dengan NIM 201041173. Perkenalkan, nama saya Alfanisa Sabila Azahro, NIM 2010411151. Nama saya Tri Sultan Muliaris Cahena, NIM 2010411161. Saya Aldi Kurnia Santoso, nomor NIM 20104111166. Perkenalkan, nama saya Kotonada Firdausi, nomor NIM 2010411171. Perkenalkan, nama saya Dovan Rizky Yahya, NIM 18104111184. Oke, di slide ketiga di sini adalah apa itu kepuasan pelanggan atau bisa kita sebut juga dengan konsumen. Kepuasan konsumen sangat penting bagi sebuah bisnis karena dapat menciptakan komitmen dan loyalitas terhadap suatu produk. Konsumen akan membeli berulang-ulang karena sudah tercipta kepercayaan dan pelanggan yang baik. Dan adapun mutu suatu produk tergantung dari tingkat kepuasan pelanggan di dalam menggunakan produk tersebut. Tanpa adanya kepuasan pelanggan, maka suatu produk dapat dianggap gagal dalam memenuhi ekspektasi konsumen. Di slide ini kita akan membahas tentang apa saja identifikasi pelanggan, bagaimana konsep hubungan pemasok dan pelanggan, apa saja prinsip dasar kepuasan pelanggan, bagaimana proses atau cara mengetahui harapan pelanggan, bagaimana mekanisme memahami harapan pelanggan, apa saja penyebaran fungsi kualitas, bagaimana metode pengukuran kepuasan pelanggan. Di slide kelima, apa sih identifikasi pelanggan? Jadi, identifikasi pelanggan merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi pelanggan. Dilihat dari sudut perilaku dengan memperhatikan faktor-faktor yang melingkupi diri pelanggan baik secara individu maupun sosial. Setelah dapat diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah memotivasi dengan menggunakan media promosi agar dapat melakukan pembelian produk seperti yang ditawarkan. Untuk slide 6 ini ada faktor yang melingkupi perilaku pelanggan. Yang pertama ada individu. Belanja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan mengharapkan kepuasan pelayanan dan produk. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Belanja produk secara psikologis dipengaruhi lingkungan tempat tinggal atau tetangga lingkungan perumahan. Dan produk yang dibeli dipengaruhi gengsi. Untuk yang ketiga, budaya kota dan desa. Untuk budaya kota sendiri yakni berupa pembelian produk lebih dipengaruhi pada media promosi, seperti contohnya televisi, koran, majalah, dan internet. Dan selanjutnya pembelian produk sesuai dengan lingkungan perkotaan. Untuk desa sendiri berupa pembelian produk kurang dipengaruhi media promosi dan pembelian produk sesuai dengan lingkungan pedesaan. Yang keempat, ekonomi. Seseorang yang hidup dari kekayaan warisan dan orang yang berhasil dalam usaha atau profesinya sehingga tingkat ekonominya dikatakan kelas menengah. Dan yang kelima, ideologi atau agama. Pembelian produk mengacu pada ideologi atau agama yang dianut dan pembelian perlengkapan ritual agama. Yang keenam, tata nilai. Pembelian produk mengacu pada tata nilai budaya yang melingkupi seseorang. Dan tata nilai setiap orang yang berasal dari negara yang berbeda akan menampilkan pola pembelian yang berbeda pula. Nomor 7, status sosial. Status sosial akan mempengaruhi pembelian produk. Status sosial sendiri, setiap penyandang status sosial itu berbeda. Pembelian produk berbeda pula. Bagaimana konsep hubungan pemasok dan pelanggan? Pengertian hubungan pemasok dan pelanggan itu sendiri merupakan proses mengelola informasi rinci tentang masing-masing pelanggan dan secara cermat mengelola semua titik sentuhan pelanggan demi memaksimalkan kesetiaan pelanggan. Jadi intinya adalah bagaimana
membangun kesetiaan pelanggan terhadap produk yang kita buat, terus berupaya untuk memotivasi pelanggan dan meminimalisir anggapan bahwa perusahaan bukan lagi berorientasi pada produk atau produk oriented, tetapi telah berorientasi pada pelanggan, yaitu customer oriented. Di slide ke-8 ini, adapun prinsip dasar kepuasan pelanggan menurut Kotler 1997 A38. Yang pertama di sini produsen diharuskan untuk yaitu yang pertama memahami customer. Customer adalah manusia yang harus dikelola keinginannya. Memahami customer merupakan langkah pertama yang terpenting. Yang kedua, membuat customer mengerti semua layanan perusahaan. Customer sudah datang ke perusahaan dipastikan telah memiliki kepercayaan dengan produk atau layanan yang disediakan, atau setidaknya mereka telah mendengar berita positif tentang citra baik perusahaan. Yang ketiga, menciptakan kesan positif. Hal sederhana ini yang bisa dilakukan misalnya seperti dengan memberikan senyuman atau salam yang ramah, menjaga kebersihan, mau mendengar dan membantu dengan tulus, serta cepat tanggap. Yang keempat, senantiasa menggunakan kata positif. Jangan pernah menyalahkan dan membuat marah customer. Hormati customer sebagai pelanggan sehingga mereka merasa aman dan diperhatikan. Yang terakhir, mempertahankan yang sudah baik dan terus melakukan perbaikan. Apabila selama ini customer sudah merasa puas dengan produk atau layanan yang ada, maka perusahaan wajib mempertahankan. Proses mengetahui harapan pelanggan. Harapan pelanggan merupakan keyakinan pelanggan sebelum mencoba atau membeli suatu produk yang dijadikan standar atau acuan dalam menilai kinerja produk tersebut. Proses untuk mengetahui harapan pelanggan antara lain yaitu 1. Karakteristik produk yang diinginkan pelanggan. 2. Tingkat performansi yang dibutuhkan untuk memenuhi harapan pelanggan. 3. Kepentingan relatif urutan prioritas dari setiap karakteristik. 4. Kepuasan pelanggan berdasarkan informasi sekarang. Mekanisme memahami harapan pelanggan terdiri dari 5 dimensi. Yang pertama, dimensi mutu produk. Mutu produk merupakan driver kepuasan pelanggan yang utama. Mutu produk adalah dimensi global yang terdiri dari 6 elemen. Yang pertama, performance, durability, fitur, reliability, konsistensi, dan juga desain. Yang kedua, dimensi harga. Untuk pelanggan yang sensitif, harga yang murah biasanya adalah sumber kepuasan yang penting karena pelanggan akan mendapatkan value for money yang tinggi. Yang ketiga adalah dimensi mutu pelayanan. Mutu pelayanan atau biasa disebut service quality sangat tergantung pada 3 hal, yaitu sistem, teknologi, dan manusia. Faktor manusia memegang kontribusi terbesar, sehingga mutu layanan lebih sulit untuk ditiru dibandingkan dengan mutu produk dan harga. Salah satu konsep mutu layanan yang populer adalah serve qual. Berdasarkan konsep ini, mutu atau kualitas layanan diyakini memiliki 5 dimensi, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible. Yang keempat, emosional atau dimensi emosional. Ketika konsumen melakukan pembelian, akan ditemukan banyak faktor emosional. Yang ditawarkan oleh merek yang kuat seringkali adalah faktor emosional. Contohnya produk rokok Starman yang ditunjukkan bagi mereka yang muda. Mereka mempunyai karakter hidup dengan kebebasan dan tidak menyukai norma-norma yang konservatif. Yang kelima, dimensi kemudahan. Pelanggan akan semakin puas apabila merasa mudah, nyaman, dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan.
Selanjutnya yaitu tentang penyebaran fungsi kualitas. Adapun fungsi kualitas itu sendiri yaitu merupakan salah satu alat yang efektif yang dapat menolong suatu organisasi untuk meneliti dan mengembangkan produk yang bermutu tinggi dengan biaya kecil dan menyediakan servis yang memuaskan. Slide 12 tentang metode pengukuran kepuasan pelanggan, yakni dibagi menjadi 5 bagian metode. Yang pertama ada sistem keluhan dan saran. Bila perusahaan memiliki orientasi kepada pelanggan, maka sudah sepantasnya memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan saran, pendapat atau keluhan mereka. Yang kedua, ghost shopping. Salah satu metode yang dilakukan adalah dengan menugaskan atau mempekerjakan beberapa orang ghost shopper untuk berperan sebagai pelanggan potensial pada produk atau jasa perusahaan sendiri atau kompetitor. Yang ketiga, lost customer analysis. Perusahaan sebaiknya menghubungi pelanggan yang sudah tidak membeli atau berganti pemasok agar dapat memahami apa yang menyebabkan itu terjadi sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan ke depannya. Keempat, survei kepuasan pelanggan. Melalui survei maka perusahaan akan memperoleh umpan baik secara langsung dan dari sisi pelanggan, mendapatkan perhatian terhadap pelanggannya. Kesimpulannya, kepuasan konsumen yang sangat penting bagi sebuah bisnis karena dapat menciptakan komitmen dan loyalitas terhadap suatu produk. Konsumen akan membeli berulang-ulang karena sudah tercipta kepercayaan dan pelayanan yang baik. Di sini konsumen memiliki harapan yang tinggi dengan membeli suatu produk yang ditawarkan. Jika harapan itu terpenuhi, bahkan melebihi keinginan konsumen, maka akan tercipta kepuasan yang berdampak pada keinginan untuk melakukan pembelian ulang dengan produk lainnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami tim 3. Jika ada salah kata, itu adalah kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.